Dalam mitologi Bali, leak merupakan sebuah ilmu yang bernama aji pengleakan yang dapat mengubah wujud pengamalnya menjadi wujud-wujud tertentu sesuai dengan level ilmu pengleakan tersebut. Misalnya bisa berubah menjadi makhluk yang menyeramkan, binatang, sampai cahaya-cahaya tertentu lah. Leak hanya bisa dilihat di hari sandikala atau menjelang maghrib sampai malam hari. Dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki kepekaan batin atau ahli supranatural lah. Lalu pada siang hari, orang-orang yang memiliki ilmu pengleakan itu biasanya akan sama wujudnya seperti kita manusia pada umumnya. Karena kan pada dasarnya memang manusia biasa gitu mereka yang mempelajari ilmu pengleakan. Kalau di siang hari mereka beraktivitas seperti biasa, lalu di malam hari kira-kira orang yang memiliki ilmu pengleakan ini ngapain dong kalau berubah menjadi leak? Nah, biasanya kalian bisa menemukan leak di malam hari itu di 3 tempat, di kuburan, hutan, dan juga sawah. Kan ilmu pengleakan itu memiliki banyak tingkatan tuh. Nah, biasanya di tingkatan bawah atau yang rendah, para orang-orang yang memiliki ilmu pengleakan itu akan mencari makanan di kuburan, hutan, atau sawah ini. Biasanya mereka akan berburu kayak kodok, bangkai, atau kotoran. Karena menurut mereka itu adalah makanan yang lezat banget. Tapi kalau tingkatan ilmunya itu udah di atas, itu biasanya mangsa mereka atau makanan mereka udah bukan binatang lagi atau kotoran, melainkan organ-organ dalam manusia atau darah dari bayi-bayi di dalam janin itu. Biasanya mereka akan mencari itulah di malam hari. Dan kalau memang mereka itu punya misi, mereka akan melakukannya di malam hari. Mungkin ada orang yang minta tolong sama mereka untuk melakukan kejahatan gitu, ya itu akan dilakukan di malam hari. Nggak semua sih sebenarnya orang-orang yang menggunakan ilmu pengleakan itu memakan binatang atau organ-organ tubuh. Mereka bisa aja kayak puasa gitu, menahan diri agar ilmunya itu semakin meningkat gitu. Menurut kepercayaan orang Bali nih Good Mood ya, leak itu kan wujudnya banyak nih, nggak cuman satu wujud. Jadi wujudnya itu bisa berupa hewan, contohnya ayam atau babi, dan juga bisa berbentuk kayak bola api gitu. Tapi sebenarnya wujud asli dari leak itu adalah wujud yang memiliki lidah panjang banget dan juga memiliki taring. Pokoknya serem deh. Mungkin kalian pernah ngeliat foto-foto di internet kayak gini. Ya, itulah wujud asli dari leak. Bukan binatang ataupun cahaya-cahaya gitu. Wujud asli itu seperti ini memang. Beberapa orang Bali ini mengatakan bahwa sihir leak ini hanya berfungsi di Pulau Bali. Makanya leak itu hanya ditemukan di Bali aja. Konon nih Good Mood ya, kalau misalnya ada seseorang yang berhasil menusuk bagian leher leak dari leher bawah ini sampai nembus ke atas, terus melepas kepala leak tersebut, melepas kepala dan badannya itu, terus terpisahkan. Kalau misalnya leak itu nggak berhasil lagi menyatukan kepala dan badannya dalam waktu yang lama, misalnya kayak sampai matahari terbit, maka leak tersebut akan terbunuh. Jadi dia akan kehilangan nyawanya di saat itu. Jadi di sini kalau misalnya udah terjadi seperti itu, udah dia nggak bisa berhasil lagi nih menyatukan kepala sama badannya, ya di sana akan terlihat tuh wujud aslinya siapa sebenarnya yang menjadi leak tersebut. Dalam lontar Durganing Purwa, ada kalimat yang menyatakan bahwa sebenarnya terdapat sekitar 35 jenis leak di Bali. Di antaranya itu ada leak pemoroan, leak nengkleng, dan juga leak ugik. Masih banyak lagi lah yang lainnya. Semua jenis-jenis leak ini sebenarnya berkonotasi tentang keburukan di penganut ilmu leak. Jadi sebenarnya dari sekian banyak itu mengibaratkan masing-masing keburukan dari manusia. Mungkin di antara kalian nih Good Mood ya, pasti sering dengar kalau ilmu pengleakan atau orang yang memiliki ilmu leak itu adalah orang-orang yang jahat, atau ini adalah ilmu yang jahat. Pokoknya konotasinya itu nggak baik atau buruk. Itu sebenarnya nggak sepenuhnya benar.
Karena sebenarnya asal-usul Leak Bali dimulai dari tujuan seseorang yang berusaha membuka segala batasan yang dimiliki dalam dirinya sendiri. Dalam hal ini, leak berarti menggantikan atau mengubah identitas diri yang terkait dengan rendahnya kesadaran seseorang. Ilmu leak berusaha memperdalam hubungan penganutnya dengan kekuasaan yang besar dan tak terbatas dengan cara meditasi. Ya sebenarnya ilmu yang asli ya dari pengleakan itu adalah dengan cara meditasi dan mendekatkan diri kepada ilmu tersebut gitu. Nah, mungkin kalau misalnya dari cerita-cerita orang kalau ilmu pengleakan itu harus dengan cara pengorbanan atau dengan cara memakan janin, itu mungkin ilmu yang memang tujuannya itu untuk kejahatan gitu atau untuk hal buruk. Makna sesungguhnya dari leak adalah menempatkan aksara suci ke dalam tubuh manusia. Menurut sifat penggunaannya, ilmu leak itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama namanya Satwika atau kebaikan, Rajasika, ego dan keakuan atau pengakuan, dan Tamasika, emosi buruk. Nah, hal ini menandakan leak sebagai ilmu yang netral sebenarnya. Nggak sepenuhnya ilmu buruk gitu atau ilmu jahat. Ada kok sisi baiknya dari ilmu pengleakan, cuman sering banget disalahgunakan oleh orang-orang tertentu menjadi ilmu yang konotasinya buruk dan diambil keburukannya aja gitu, kebaikannya itu nggak mau diamalkan juga. Lalu menurut Kamus Bahasa Provinsi Bari.id yang menjelaskan leak sebagai jelmaan binatang seperti kera, babi, atau ayam untuk menakut-nakuti seseorang, ini sebenarnya memunculkan sebuah pertanyaan. Pertanyaan apakah kehadiran leak itu sebenarnya menyakiti manusia atau enggak sih pada dasarnya? Nyatanya secara umum, leak tidak menyakiti karena proses untuk mendapatkan ilmu tersebut tidak sampai melibatkan atau memerlukan korban makhluk hidup lainnya kayak gitu. Kalau emang orang yang sungguh-sungguh pengen mendapatkan ilmu itu, pasti dia nggak perlulah mengorbankan makhluk hidup lain agar bisa menguasai ilmu tersebut. Misteri dari leak Bali itu nggak cuma berhenti di penjelasan tentang ilmunya aja. Banyak masyarakat Bali yang percaya bahwa ada beberapa mitos nih tentang asal-usul dari leak tersebut. Tapi mitos yang paling terkenal atau cerita yang paling terkenal itu adalah cerita tentang calon arang yang menjelaskan tentang asal-usulnya si leak tersebut. Cerita ini berasal dari abad ke-11 Masehi. Pada saat itu zaman pemerintahannya Raja Airlangga yang sedang berlangsung. Jadi, pada saat itu dikisahkan ada seorang wanita bernama Calon Arang yang marah banget karena anak perempuannya bernama Ratna Manggali itu tidak kunjung mendapatkan pelamar. Nggak ada seorang pemuda pun yang mau melamar Ratna Manggali. Padahal pada saat itu Ratna Manggali itu terkenal cantik banget. Nah, hal ini membuat Calon Arang itu marah. Ya, karena otomatis kan kalau Ratna Manggali nggak mendapatkan suami, jadi dia kan nggak akan, jadi si Calon Arang kan tidak akan mendapatkan keturunan pada saat itu. Sebenarnya, pada saat itu banyak para pemuda yang ingin melamar Ratna Manggali. Cuman, para pemuda ini tuh takut sama si Calon Arang, ibunya Ratna Manggali ini. Pada saat itu Calon Arang memang terkenal wanita yang memiliki ilmu hitam atau memiliki kesaktian yang bisa menyakiti seseorang. Jadi kalau salah-salah dikit takutnya kan pemuda ini dikenain ilmu hitam gitu sama si Calon Arang. Makanya mereka itu pada was-was gitu kalau mau melamar si Ratna Manggali. Memang pada zaman itu Calon Arang itu terkenal banget akan kesaktiannya. Karena si Calon Arang memuja atau menyembah Dewi Durga dan juga bisa berubah menjadi leak. Nah pada saat itu Calon Arang punya murid-murid atau pengikut lah ya yang mau belajar tentang ilmu-ilmu hitam sama dia. Karena si Calon Arang ini marah, si Ratna Manggali nggak kunjung dapat pasangan, akhirnya Calon Arang meminta murid-muridnya untuk menyebarkan penyakit atau wabah ke desa di Kerajaan Kediri pada saat itu, agar masyarakatnya itu kena penyakit. Dan penyebaran penyakit ini dilakukan di tengah malam pada saat masyarakat itu sedang tidur terlelap. Nah, karena wabah dan kekacauan ini yang disebabkan oleh penyakit, jadinya warga di sana banyak yang tumbang atau sakit dan juga sampai kehilangan nyawa. Nah, hal ini juga disebut sebagai gerubuk. Karena wabahnya sudah menyebar dan kondisi masyarakat pada saat itu sudah mengkhawatirkan, jadinya pihak kepala desa dari desa tersebut itu meminta pertolongan kepada Raja Airlangga. Dia meminta agar Raja Airlangga itu berkunjunglah ke desa tersebut dan melihat kondisi masyarakat di sana. Nah, udah nih berkunjung si Raja Airlangga ke desa tersebut. Dia meminta kepada Empu Bahula namanya. Nah, dia meminta kepada Empu Bahula agar si Empu Bahula ini mau menikahi Ratna Manggali agar si Calon Arang itu mau mencabut wabahnya atau membereskan kekacauan inilah.
supaya masyarakat pada saat itu sembuh dari wabah tersebut. Karena si Empu Bahula itu sudah mendapatkan perintahkan dari Raja Airlangga, ya akhirnya dia mendatangi rumahnya si calon arang dan pada saat itu langsung nih melamar Ratna Manggali. Ya pada dasarnya kan Ratna Manggali ini emang cantik banget. Ya Empu Bahula ini ya sebenarnya nggak keberatan gitu kalau menikahi si Ratna Manggali, dan Ratna Manggali pun ya udah dia mau aja, yang penting ibunya itu setuju, yaitu si calon arang. Nah waktu itu mendengar kabar ini si calon arang tuh seneng banget dan dia berencana mengadakan pesta selama 7 hari 7 malam. Gak henti-henti itu karena saking senangnya untuk merayakan pesta pernikahan anaknya Ratna Manggali. Dan si Empu Bahula dan juga Ratna Manggali pun senang banget karena ya mereka saling mencintai di sana. Lalu setelah 7 hari 7 malam kan pestanya ini selesai. Di sini si Empu Bahula mulai melangsungkan rencananya. Ternyata di sini sebelumnya Raja Airlangga itu sudah memberikan kayak tugas gitu ke Empu Bahula, apa yang harus dia lakukan, kenapa dia menikahi si Ratna Manggali. Nah di sini Empu Bahula itu bertanya sama istrinya, kenapa calon arang atau ibu mertuanya itu sangat sakti atau bisa memiliki kesaktian yang kayak gitu sampai nggak bisa ada yang ngalahin. Nah ternyata di sini si Ratna Manggali memberitahu kalau ibunya memiliki sebuah kitab yang selalu ia bawa kemana-mana. Dari kitab inilah ibunya bisa memanggil Batari Durga. Nah dari kitab ini juga dia bisa memiliki ilmu sekuat itu. Dan ya kitab itu nggak pernah lepas dari calon arang atau dari ibunya, selalu dibawa kemanapun bahkan sampai tidur. Karena Empu Bahula itu udah tahu di mana letak kesaktiannya calon arang, akhirnya suatu malam dia itu menyelinap masuk ke kamarnya calon arang untuk mengambil kitab yang bisa memanggil atau memiliki ilmu hitam itu. Nah, waktu itu kitab yang dimiliki oleh calon arang itu ditaruh di bawah kepalanya, dijadiin alas untuk bantal. Nah, karena setelah pesta selama 7 hari 7 malam, calon arang itu benar-benar capek banget dan juga terlelap banget tidurnya. Dia nggak sadar kalau kitabnya itu sudah dicuri atau diambil sama Empu Bahula. Sudah berhasil nih ya mengambil kitab tersebut, akhirnya Empu Bahula memberikan kitab tersebut ke gurunya, yaitu Empu Baradah. Nah, si calon arang ini tahu kalau kitabnya itu dicuri. Mungkin dia sempat terbangun gitu ya karena udah nggak ada alas si kitab itu, dan dia tahu yang mencuri itu ternyata Empu Bahula. Akhirnya calon arang itu mencari Empu Bahula dan ternyata Empu Bahula sudah berada di tempatnya Empu Baradah. Disinilah calon arang menantang Empu Baradah untuk bertarung. Akhirnya terjadilah sebuah pertarungan yang sangat sengit pada saat itu. Pertarungan itu lama, berhari-hari. Akhirnya yang memenangkan pertarungan sengit ini adalah si Empu Baradah, dan calon arang waktu itu terbunuh atau kehilangan nyawanya. Sejak saat itu akhirnya ya Ratna Manggali hidup bahagia sama Empu Bahula, dan masyarakat di daerah di desa di kerajaan Kediri itu ya udah kembali normal gitu, nggak ada lagi wabah penyakit. Nah di sini konon katanya kitab yang untuk mempelajari ilmu leak dan juga untuk memanggil Batari Durga itu berhasil didapatkan oleh murid-muridnya si calon arang. Kan tadi aku bilang tuh kalau calon arang tuh punya murid-murid yang belajar ilmu hitam juga. Nah, murid-muridnya ini ada yang selamat kan dari pertempuran tersebut. Karena waktu bertempur nggak cuma calon arang aja, tapi murid-muridnya juga ikut bertempur pada saat itu. Yang selamat di pertempuran itu, mereka pindah ke Bali akhirnya. Di Bali lah mereka meneruskan ilmu tersebut dan menyebarkan ajaran-ajaran dari ilmu pengelayakan ini. Makanya kenapa di Bali itu lebih terkenal tentang ilmu pengelayakannya ya karena dibawa oleh murid-muridnya si calon arang. Nah, tadi itu kan udah tentang mitosnya tuh, mitos tentang si leak. Mungkin kalian juga akan bertanya-tanya, sebenarnya ada berapa sih bentuk dari leak tersebut? Nah, menurut Asosiasi Parapsikologi Nusantara, sejumlah kitab lontar menjelaskan tentang ilmu-ilmu leak. Jadi ada beberapa lontar yang menjelaskan tentang ilmu pengelayakan. Di antaranya itu ada lontar Kabrabrak, ada lontar Sampiang Mas, lontar Tanting Emas, dan lontar Jung Biru. Selain lontar-lontar ini, sebenarnya ya ilmu pengelayakan itu juga tingkatannya itu berbeda-beda. Jadi mungkin beda lontar, beda tingkatan kayak gitu. Nah, ada 3 jenis tingkatan ilmu pengelayakan. Yang pertama itu adalah ilmu leak tingkat bawah. Tingkatan pertama, sekaligus tingkatan yang paling rendah, ini adalah ilmu pengelayakan tingkat bawah. Ilmu ini merupakan ilmu untuk mengubah wujud seseorang menjadi binatang, seperti monyet, anjing, babi, kambing, ular, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kalau masih di bawah, si orang ini atau orang yang menggunakan ilmu pengelayakan itu hanya bisa berubah menjadi hewan-hewan aja. Lalu tingkatan kedua adalah ilmu leak tingkat menengah. Ini merupakan kemampuan untuk mengubah wujud seseorang menjadi burung Garuda.
Dalam bentuk lainnya, seseorang juga dapat berubah menjadi pitik bengil yang mempunyai paruh dan cakar yang berbisa dengan mata yang mengeluarkan api. Jadi selain burung Garuda juga bisa berubah menjadi pitik atau itik bengil yang memiliki cakar dan juga api di matanya. Ilmu tingkat menengah ini juga dapat mengubah seseorang menjadi jaka tungkul yang digambarkan sebagai pohon enau tanpa daun. Pada batangnya, pohon enau tersebut dapat mengeluarkan api serta bau busuk yang beracun. Tingkat yang terakhir adalah ilmu leak tingkat tinggi. Pada ilmu leak tingkat tinggi, leak dapat mengubah wujudnya menjadi Nyai Rangda. Selain itu, ilmu tingkat tinggi leak juga mampu mengubah orang menjadi bade. Bade ini kayak menara pembawa jenazah atau mayat bertingkat 21, atau dalam bahasa Balinya disebut tumpang selikur. Tubuh menara bade ini akan dipenuhi dengan api, sehingga siapapun yang kena akan hangus menjadi abu. Jadi itulah tingkatan tertinggi dari ilmu pengleakan. Nah, itu dia Good Mood tadi penjelasan tentang apa itu ilmu pengleakan, seperti apa asal-usulnya, dan seperti apa mitos tentang ilmu pengleakan tersebut. Nah, gimana menurut kalian tentang ilmu atau mitos satu ini? Aku dari Bali sih, cuman aku nggak begitu mempelajari lah ya awalnya. Cuman gara-gara pengen buat konten ini, aku sampai belajar nih. Aku sampai, nggak belajar sih, sampai nyari tahu sebenarnya seperti apa ilmu pengleakan itu. Karena sebenarnya pada dasarnya nggak semua orang Bali itu tahu seperti apa ilmu pengleakan. Jadi, mohon maaf kalau misalnya aku ada salah info gitu. Mungkin di antara kalian ada yang dari Bali juga bisa nambah-nambahin dikit. Mungkin kalian tahu lebih banyak daripada aku, oke? Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!